Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariji Tritantio dengan NIM 08201008 dari kelompok implementasi model perencanaan konsep kota kreatif di Kota Bogor. Dengan anggota kelompok saya yaitu terdiri dari Muhammad Syaidir Fikri dengan NIM 08201056 dan juga Trivelinda Sari dengan NIM 08201088. Nah, terima kasih kepada Bapak Rizky Arif Nugroho selaku dosen pengampu dari mata kuliah teori perencanaan. Adapun outline yang akan kami bawakan yaitu ada tiga. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dalam studi kasus ini, dalam Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2009 sampai 2025, kota kreatif merupakan kota yang secara kreatif mampu mengakumulasi dan mengkonsentrasikan energi dari individu-individu kreatif sehingga menjadi magnet yang menarik minat orang-orang kreatif berkelas dunia untuk tinggal, berkolaborasi, dan berkarya di kota-kota tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) di Kota Bogor tahun 2019 sampai 2024 menyebutkan isu strategis mengenai penguatan daya saing ekonomi masyarakat pada potensi lokal dalam salah satu aspeknya yaitu penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor ekonomi kreatif, industri, dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi lokal. Salah satu program unggulan Kota Bogor adalah pengembangan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dan kota kreatif saling terkait karena ekonomi kreatif termasuk dalam parameter kota kreatif. Selanjutnya, Kota Bogor mempunyai 16 sektor ekonomi kreatif. Yang paling menonjol adalah sektor fashion dan kuliner. Saat ini Kota Bogor sudah memiliki gedung Creative Center yang diresmikan pada tanggal 25 Mei 2021. Masyarakat Kota Bogor pada tahun 2020 berjumlah 1.4370 jiwa, merupakan modal awal bagi Kota Bogor untuk menerapkan konsep kota kreatif. Sebagai salah satu kota di Indonesia yang menerapkan konsep kota kreatif dengan segala potensi yang dimiliki Kota Bogor, maka perlu untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep kota kreatif dalam perencanaan Kota Bogor berdasarkan parameter konsep kota kreatif. Selanjutnya ada pun tujuan dan sasaran. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep perencanaan kota kreatif di Bogor. Kemudian untuk sasaran, di sini terdapat 3 sasaran. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing Kota Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, mengidentifikasi konsep perencanaan kota kreatif di Kota Bogor, Jawa Barat. Yang terakhir, mengidentifikasi implementasi konsep perencanaan kota kreatif di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya di sini terdapat ruang lingkup wilayah. Di sini terdapat peta administrasi wilayah studi Kota Bogor, di mana Kota Bogor berbatasan dengan batas wilayah pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Bojonggede, dan Kemang. Kemudian untuk pada bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Caringin. Kemudian pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang dan Dramaga. Selanjutnya untuk bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Ciawi. Baik, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Untuk yang pertama yaitu ada gambaran umum Kota Bogor, di mana Kota Bogor sendiri memiliki seluas 11.850 hektar, dengan total penduduknya terdapat 1.063.513 jiwa. Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan dan juga 32 kelurahan. Untuk jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Bogor Barat, dan untuk jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Bogor Tengah. Selanjutnya masuk konsep kreatif, di mana kota kreatif merupakan strategi terkini dalam perencanaan perkotaan, di mana individu dapat berpikir, merencanakan, dan bertindak secara kreatif dalam konteks perkotaan. Konsep kota kreatif muncul sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi kota dalam era globalisasi ekonomi. Terdapat 3 elemen kota kreatif, yaitu ada ekonomi kreatif, kreatif kelas atau golongan kreatif, dan lingkungan kreatif. Untuk ekonomi kreatif sendiri, menurut Landry berpendapat bahwa ekonomi kreatif menyadarkan aktivitasnya pada proses penciptaan dan transisi nilai. Untuk kreatif kelas atau golongan kreatif, menurut Landry juga yaitu merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam pengembangan kota kreatif. Kreatif kelas yang menginspirasi kritisme dalam konteks kehidupan perkotaan, berperan dalam menemukan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan sehari-hari yang mereka hadapi dalam kehidupan di kota. Selanjutnya untuk lingkungan kreatif sendiri, lingkungan kreatif atau creative environment merujuk pada tempat atau ruang yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Lingkungan kreatif terkait erat dengan prasyarat fisik atau infrastruktur yang tersedia untuk mendukung kreativitas, yang dapat berupa hard infrastruktur atau soft infrastruktur. Selanjutnya masuk ke implementasi kota kreatif di Kota Bogor.
Untuk parameter ekonomi kreatif dengan indikator potensi subsektor industri kreatif memiliki keterangan pada data tahun 2020 dari subsektor tertinggi yaitu kuliner dan fashion, sedangkan dari kuesioner yaitu subsektor kuliner 93%. Adapun kondisinya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk indikator dashboard efektivitas program atau OPD, dashboard berada di Bogor Green Room atau BGR yang bisa dilihat pada kondisi existing sebagai berikut. Dan untuk indikator program penciptaan wirausaha baru dan kolaborasi wirausaha, Kota Bogor sudah memiliki sarana untuk menaungi wirausaha kreatif yang ada, seperti Gedung Pusat Kerajinan Kota Bogor serta Teras Surya Kencana. Gedung Kreatif Center akan menjadi pusat wirausaha kreatif untuk dapat berkolaborasi dan menciptakan wirausaha baru. Untuk kondisi existingnya dapat dilihat sebagai berikut. Ada parameter dengan lingkungan kreatif, di mana indikatornya terdapat festival potensi lokal, pesan aktif dari stakeholder, dan juga ruang kendali bagi para kepala daerah dan organisasi perangkat daerah atau OPD, tempat proses produksi, penelitian dan promosi, dan juga dengan keterangan sebagai berikut, yaitu di mana untuk festival potensi lokal ada Kota Bogor sering menggelar kegiatan festival yang dibangun yang beragam. Lalu untuk peran aktif dari stakeholder yang terdiri dari kegiatan musrembang rutin dilakukan di Kota Bogor, dan juga untuk indikator ruang kendali bagi para kepala daerah dan organisasi perangkat daerah atau PD, di mana dengan keterangannya yaitu Comment Center Kota Bogor berada di Bogor Green Room atau BGR, serta untuk indikator tempat proses produksi, penelitian dan promosi dengan keterangan yaitu Kota Bogor memiliki Gedung Pusat Kerajinan dan Kota Bogor serta Gedung Kreatif Center. Selanjutnya untuk golongan kreatif, yaitu dengan indikator komunikasi ekonomi kreatif. Keterangannya terdapat berbagai komunikasi ekonomi kreatif dan forum kreatif akan dibentuk. Kemudian untuk indikator lembaga atau komite dengan kombinasi pihak pemerintah dan masyarakat, dengan keterangan terdapat Komite Ekonomi Kreatif dan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bogor DK3B. Selanjutnya untuk indikator pusat pendidikan dan pelayanan ekonomi kreatif memiliki keterangan belum terdapat pusat pendidikan dan pelatihan khusus ekonomi kreatif di Kota Bogor. Di bagian penutup, ada kesimpulan di mana Kota Bogor berada pada Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah seluas 1.850 hektar yang di dalamnya terdapat 6 kecamatan dan 32 kelurahan. Adapun untuk jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2023 telah mencapai 1.063.513 jiwa, dan juga Kota Bogor menggunakan perencanaan kota kreatif di mana terdapat 3 parameter yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kota menganut konsep kota kreatif. Adapun ketiga parameter itu adalah ekonomi kreatif, kreatif class atau golongan kreatif, dan juga lingkungan kreatif. Serta Kota Bogor telah mengimplementasikan konsep kota kreatif dengan cukup baik dari hasil analisis yang telah dilakukan. Untuk parameter ekonomi kreatif telah terpenuhi seluruhnya. Dan untuk parameter lingkungan kreatif serta golongan kreatif terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi, yaitu pada indikator penyusunan, pengembangan dan manajemen city, branding, serta pada parameter lingkungan kreatif dan indikator pusat pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif pada parameter golongan kreatif itu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.